Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan, salam Nusantara. Hari ini saya akan ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang yang sifatnya gaib kasar. Karena fungsi daripada gaib kasar yaitu bagaimana kita bisa memasuki gaib halus. Jadi sebelum kita memasuki gaib halus, kita harus membuka gaib kasar dulu agar supaya kita lebih yakin dan lebih maksimal. Untuk membuka gaib kasar, kita harus mempersiapkan media-media yang kita harus butuhkan. Tapi sebelum kita mempersiapkan media, hal-hal ini sering diajarkan di padepokan ataupun di perguruan manapun, sering ada. Namun saya ingin membagi kepada saudara-saudara sekalian, kepada teman-teman sekalian, langkah pertama untuk kita bisa memasuki gaib halus diawali dari kita harus membuka gaib kasar dulu. Gaib kasar adalah satu tangga fase kita untuk bisa menambah keyakinan dan keimanan kita bahwa diri kita cocok ataupun punya potensi untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya spiritual. Siapapun Anda yang ada di sana, di rumah, mungkin di dalam diri Anda mempunyai kelebihan yang terpendam, kemampuan, kekuatan yang terpendam, tapi Anda tidak tahu bagaimana untuk bisa membukanya, bagaimana untuk mencari guru atau penuntun yang bisa menuntun Anda. Mungkin Anda takut, Anda salah belajar, salah dituntun atau bagaimana. Jadi sedikit ilmu yang saya ingin berbagi kepada teman-teman untuk bisa menggali potensi kelebihan yang Allah telah berikan di dalam diri kita. Langkah awal yaitu sebelum kita memasuki gaib halus, kita harus memasuki dulu yaitu namanya gaib kasar. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana media apa yang harus kita butuhkan di dalam mempelajari membuka gaib kasar, yaitu kita harus siapkan lem hakol atau lem apa saja yang Anda punya di rumah. Kemudian kertas HVS. Kertas HVS satu lembar kita gunting seukuran 2-3 cm, seukuran segini. Satu lembar ini bisa menjadi 10 buah ya. Setelah kita gunting seperti ini, kemudian kita ambil pulpen, kita tulis di tengah-tengah ya, jangan di samping, kita tulis di tengah-tengah nama apa saja ya. Nama apa saja kita tulis, apa itu nama saudara, nama teman, orang tua, saudara, adik, sepupu, apa saja. Yang penting kita tulis, ada tertulis di tengah-tengah kertas ini ya. Kemudian kita lipat kertasnya, kita lipat seperti ini, ujung-ujungnya sama ya. Kemudian kita ambil lem, kita lem ujung-ujungnya, ujung-ujung yang ini kita lem, kita rekatkan. Nah seperti ini dia bentuknya. Setelah itu kita siapkan korek ya, korek kayu, macis. Kemudian ambil satu, kita masukkan di antara kertas ini tadi ya, seperti ini. Jadi dia di dalam, jangan di luar ya, di dalam seperti ini nih ya. Kemudian kita gulungkan, kita gulung yang rapat, jangan sampai dia longgar. Kita gulung yang rapat. Untuk membuka gaib kasar, kita tidak perlu harus ritual yang terlalu ribet, harus puasa ini puasa itu, nggak ada ya. Kita harus membaca wiridan yang kebanyakan nggak ada. Setelah itu kita nih ujung dari kertas ini, ujungnya hasil gulungan tadi kita lem, ambil lagi lem ya, kita lem lagi ujung-ujungnya ini. Kemudian kita satukan
agar dia lebih rapat lagi, kita gulung pakai tangan. Buatkan gulungan seperti ini 10 ya. 10 buah. Jadi setelah kita buatkan seperti ini menjadi 10, kalau ada pun yang masih longgar, kita gulung lagi menggunakan tangan biar dia lebih mepet atau lebih rapat lagi. Setelah itu kita siapkan gelas wadahnya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita siapkan minyak ya. Minyak apa saja, yang penting non alkohol. Apa itu minyak jafaron ya, minyak misik, terserah apa saja, yang penting non alkohol. Kita siapkan, kita masukkan ke dalam gelas sekaligus ya. Nanti kalau Anda lupa, Anda bisa lihat di deskripsi atau bahan-bahannya ya. Setelah itu Anda telah membuat 10 buah gulungan, kemudian dimasukkan minyak ke dalam, kemudian Anda letakkan di depan tempat Anda ritual atau Anda duduk. Lakukan hal ini untuk membuka gaib kasar di waktu jam 10 malam atau di atas atau jam 12 malam, agar supaya kita lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih hening di dalam melakukan ritual membuka gaib kasar. Di dalam proses pembukaan atau ritual ini kita tidak menggunakan unsur kekuatan apapun, tapi kita hanya membutuhkan, mengharapkan ridho dan maunah dari Allah, karena di dalam diri kita, manusia adalah ciptaan Allah, makhluk yang mulia, telah diberikan akal dan ilmu. Jadi untuk bisa meyakini hal-hal gaib, kita harus kuatkan dengan kekuatan akal kita dulu, yang sifatnya real atau material, agar kita bisa masuk ke batinia, yaitu spiritual kita ya. Setelah kita lakukan ini, terserah saudara ingin melakukan sholat apa saja bisa, yang penting sifatnya sholat sunnah. Apa itu sholat tahajud, sholat taubat atau sholat hajat. Tapi alangkah bagusnya sholat hajat, karena kita memohon sama Allah, dikala niat dan tujuan kita yang baik pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita hakul yakin. Setelah kita habis sholat hajat, bagi Anda yang mungkin di luar agama Islam, Anda bisa melakukan, yang penting Anda bersihkan tubuh Anda, duduk, bersila, kemudian berdoa sesuai keyakinan saudara, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau bagi yang muslim, setelah Anda melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian Anda duduk, bersila, kemudian yang Anda bacakan, baca basmalah 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dibaca 3 kali. Setelah itu takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu Anda bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah habis itu Anda berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah saya atau hamba mohon ridho dan maunahmu, izinkanlah saya membuka gaib kasar, tulisan yang ada di dalam menjadi di luar, dengan kuasamu ya Rabbi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lakukan konsentrasi atau ritual kurang lebih 15 menit atau minimal 15 menit, maksimal 30 menit. Sudah di 20 menit Anda mau membuka tulisan, silakan, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawah 15 menit. Jadi untuk yang beragama Kristen ataupun agama apapun, Anda niatkan di dalam hati sesuai dengan keyakinan, Anda berdoa dengan keyakinan Anda sendiri. Siapapun Anda, ya, karena di dalam diri Anda Allah telah menurunkan ilmu. Hati kita dibungkus ruh kita dibungkus ilmu. Jadi dikala kita tidak ingin menggali kelebihan, kekuatan yang Allah berikan di dalam diri kita, maka kita tidak bisa, ya. Setelah Anda melakukan ritual membuka gaib kasar 15 atau 30 menit, kemudian Anda ambil kembali. Di waktu ritual tidak apa-apa Anda tutup kertasnya biar lebih afdol ya.
Setelah itu Anda ambil kembali tulisan itu, kemudian Anda buka. Anda buka, jangan sampai dia robek ya. Kalau ada yang lem, dibuka lemnya ya. Anda buka pelan-pelan. Nanti apabila tulisan yang Anda buka yang tadinya ada di dalam, kemudian menjadi di luar, korek yang ada di dalam menjadi di luar, berarti doa dan niat Anda dikabulkan sama Tuhan. Di dalam proses ritual membuka gaib kasar ini, tidak ada kekuatan dari apapun, yaitu kekuatan jin, siluman, dedemit, insya Allah tidak ada. Kita menggunakan kekuatan dari Allah, pikiran, hati. Jadi yang maksimal adalah kekuatan yang ada dalam diri kita, konsentrasi, fokus, dan keyakinan iman kita ya. Nah setelah itu Anda buka kembali, Anda buka minimal terbuka 5 atau maksimal 7. Tapi dikala Anda membukanya, tulisan yang ada di dalam tadi menjadi di luar hanya 3 atau 4, Anda harus mengulangi kedua kalinya lagi. Jadi apabila Anda membuka ritual pertama terbuka 5 atau 7, minimal 5, maksimal 7, Anda sudah bisa memasuki gaib halus ya. Tapi apabila Anda melakukan ritual pertama terbuka cuma 3 atau 4, maka Anda harus mengulangi sampai 3 kali ya. Anda harus mengulangi sampai 3 kali. Mungkin di awal Anda melakukan, Anda belum fokus, Anda belum konsentrasi. Insya Allah di yang kedua atau ketiga Anda lebih fokus lagi. Karena untuk mempelajari hal-hal spiritual dibutuhkan konsentrasi pikiran, keteguhan hati ya. Jadi nanti apabila Anda sudah membuka tulisan tadi yang menjadi di luar, minimal 5, maksimal 7. Itu pesan saya. Tapi kalau belum sampai 5 atau 7, jangan dulu Anda lakukan. Anda melakukan ritual yang kedua atau ketiga kali lagi. Inilah sebagian sedikit pengetahuan yang saya ingin berbagi kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang tertarik akan hal-hal spiritual, hal-hal yang bersifat supra metafisika. Nanti untuk berikutnya kita akan bisa melanjutkan di part yang kedua atau di episode yang selanjutnya. Untuk Anda atau teman-teman yang ingin komen, ingin bertanya, silakan masukkan komentar Anda di kolom komentar. Untuk membangun channel saya minta agar Anda bisa mensubscribe channel saya agar supaya saya lebih bersemangat untuk membagi kembali ilmu pengetahuan yang sifatnya supra metafisika. Terima kasih dari saya. Salam kepada saudara-saudara saya. Salam Nusantara, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.